Oke, bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, tadi videonya kepotong karena storage-nya penuh, jadi harus ngapusin video yang lain dulu. Kita mulai lagi, kita lanjutin. Tadi sampai yang mempesona ya, memesona. Jadi dari kata dasar pesona, terus ketambahan men, jadinya memesona. P-nya di pesona itu hilang, berubah jadi M. Jadi memesona, nih jadinya memesona. Oke, nah sekarang kita lihat yang nih, bawahnya yang ini. Ada kata pembentukan dari pesona sama men. Lah ini jadinya memesona. Memesona. Terus memesona tahu ya artinya apa? Memesona tuh misal kalimat, contoh kalimatnya pemandangannya sangat memesona kayak gitu. Terus ini ada pukau sama men, jadinya memukau. Memukau hampir sama-sama memesona. Terus misal saya kasih contoh lagi, ini yang depannya P ya. Tadi kan ada K, P, T, S. Ini depannya P, pesona sama pukau. Sekarang kita cari yang depannya K. Misalnya kirim, men dan kirim. Jadinya katanya di sini apa? Kata apa? Men dan kirim. Jadinya mengirim, mengirim gitu ya. Jadi kalau K, kita cari lagi contoh K. Konsumsi misal. Konsumsi tahu ya, konsumsi itu makan gitu, memakan, konsumsi. Konsumsi ditambah men jadinya mengonsumsi. Koordinasi ditambah men jadinya mengoordinasi. Jadi kalau kata dasarnya huruf depannya K, biasanya itu K-nya hilang terus berubah jadi NG. Susah nih. Nah, di sini berubah jadi NG. Mengirim, mengoordinasi gitu ya. Oke. Terus sekarang misalkan tadi K udah, P udah. Sekarang misalnya kita kasih tambahan T, huruf T ya, misal T. T itu misalnya terima. Terima berarti ditambahin men jadinya menerima. Jadi T-nya hilang ya. Ini T-nya lebur jadinya menerima. Terus misalnya temukan, tambah men jadinya menemukan. T-nya juga hilang. Jadi kalau huruf T ditambah men itu T-nya melebur. Ini juga tadi K-nya melebur ya. K kalau ditambah men tadi K-nya melebur berubah jadi eng. Kalau T tadi berubah jadi N. Jadi tambahan men menerima. Tapi bukan berarti double N ya. Jadi enggak tambahan sih, jadi apa ya bahasanya, cuman T-nya hilang gitu aja. Jadi tambahan men ditambah kata dasarnya, tapi huruf depan di kata dasarnya hilang gitu. Terus T, K, S sekarang. Misalnya S contohnya suka, tambah men berarti menyukai. Menyukai, S-nya hilang juga. Terus ada apa lagi? Sisir, tambah men menyisir, S-nya hilang. S-nya hilang tapi berubah jadi NY. Gitu ya. Jadi kalau huruf K berubah jadi kasih tambahan men berubah jadi eng. Kalau huruf T, T-nya hilang, langsung aja men apa gitu. Kalau huruf S, huruf depannya huruf S, huruf depan kata dasarnya huruf S, itu S-nya hilang dirubah menjadi NY. Itu ya. Nah, di sini tugasnya kalian cari masing-masing satu. Masing-masing satu aja. Jadi ada cari kata dasar yang depannya K. Sorry, jelek banget. Biar rapi. K, P, T, S. Nah, tugasnya ini. Cari kata dasar yang huruf depannya K atau P, K dan P dan T dan S. Jadi nanti jumlahnya kalian punya 4 kata yang depannya K, P, T, S itu satu-satu, masing-masing satu. Terus ditambah depan, imbuhan men di depan, terus jadinya apa gitu. Contoh misalnya tadi saya kasih contoh misal K sama dengan, jawabnya gitu ya, K sama dengan kirim sama dengan mengirim gitu. Terus jadi jawabnya kayak gini loh, kayak yang ini. Jadi
K sama dengan men dan kirim sama dengan mengirim. Terus yang P sama dengan men dan pukau sama dengan memukau, kayak gitu. Terus yang T sama dengan men, temukan sama dengan menemukan. Terus yang S sama dengan men, suka sama dengan menyukai, kayak gitu. Paham nggak? Paham ya? Saya tulis gini deh biar kalian paham. Contohnya S ya, kita pakai S sama dengan men plus atau dan bisa, plus suka, terus sama dengan menyuka. Oh, sukai gitu ya, sukai, menyukai gitu. Oke, menyukai, sorry, tulisannya salah, menyukai. Nah, ini S sama dengan men plus sukai sama dengan menyukai. Oke, paham ya? Oke. Next, kita lanjut ke 2.4. 2.4 itu penggunaan sinonim. Sinonim itu apa sih, Miss? Sinonim itu persamaan kata. Jadi misalkan ini contohnya ya. Ini contohnya. Ada kata indah. Kata indah sinonimnya elok, permai, molek. Ada kata mengherankan, sinonimnya mengagumkan, memukau, fantastis. Terus misal ada lagi kata ramah, misal ramah tuh sinonimnya murah senyum gitu. Terus ada kata lucu sinonimnya apa? Lucu, menggemaskan, misal kayak gitu. Terus sulit misal kata sulit tuh sinonimnya apa? Sulit, sukar atau membingungkan gitu. Bisa. Paham ya? Jadi sinonim tuh persamaan kata, artinya sama tapi katanya beda. Oke. Nah, sekarang tugas kalian yaitu 3 aja deh, saya kasih 3. Cari sinonimnya. Yang pertama, segar, cantik. Segar, cantik sama menyenangkan. Oke, 3 ya. Segar, cantik, sama menyenangkan. Sinonimnya boleh 1. Kalau ketemunya 1 nggak apa-apa. Kalau ketemu lebih dari 1, boleh lebih dari 1, malah lebih bagus. Oke? Oke. Gampang ya sinonim kata. Sekarang langsung kita ke 2.5. 2.5 ini penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Jadi kata depan sama imbuhan atau tambahan itu beda ya. Ini ada kata di sama dari. Contohnya kita ambil 2 dulu ya, di sama dari dulu. Ini contoh kalimatnya, drama tari kolosal Ariah dipentaskan di area Monas. Dipentaskan, kalau di itu kata depan, berarti digabung sama kata berikutnya, dipentaskan. Tapi kalau di itu menunjukkan suatu tempat, itu berarti dipisah. Intinya, kalau diikuti kata tempat, jadi misal kata tunjuk ya, kata tunjuk di bawah, di atas, di sana, di sini, di Monas, di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, di hutan, di kantor, di sekolah, itu berarti di harus dipisah sama kata selanjutnya gitu, kata belakangnya. Tapi kalau nggak diikuti sama kata tempat, nggak sebagai kata tunjuk, di itu pasti digabung. Kayak ini misalnya dipentaskan, terus dimakan, dicari, ditemukan, ditulis, itu berarti dinya disambung sama kata berikutnya. Paham ya? Dari pun kayak gitu. Contohnya kata daripada, nilaiku lebih baik daripada temanku, itu digabung daripadanya. Tapi kalau diikuti sama kata tempat, misalnya ibuku
baru pulang dari Bekasi, dari Jakarta, dari sana, dari Surabaya gitu, berarti dipisah. Oke. Pada sama ke juga sama. Pokoknya kalau sebagai kata depan itu disambung, tapi kalau kata tunjuk, kata yang menunjukkan ke suatu tempat, itu berarti dipisah. Oke? Oke. Semoga paham ya. Insya Allah paham. Jadi tadi tugasnya ada apa aja? Tugasnya tadi kita cek dari yang pertama, yang merah-merah ya. Oke. Ada 2.2, nanti kalian tulis ya, 2.2 itu yang memerinci kalimat tadi, merincikan kalimat. Tugasnya ada 2. Nanti kalian tulis nomor 1 sama nomor 2. Oke. Terus 2.2. Terus tugas dari 2.3. 2.3 itu ada 4. Nomor 1 4 ya. 4 nomor 1 misal K sama dengan men, tambahannya men, ditambah hurufnya apa, jadinya huruf apa. Terus nomor 2-nya P, huruf P. Men, ditambah kata apa, jadinya apa. Terus 3 berarti huruf T, KPTS. T. Men, ditambah apa, jadinya apa. Terus yang keempat ada S, sama dengan men, ditambah apa, jadinya apa. Itu ya. Nulisnya kayak gini tadi ya, jadi kalian jangan bingung nih. Kayak gini nih. Kayak gini. Nggak bisa sih. Nah ini, kayak gini. Set. Tulis tugasnya nanti kayak gini, yang 2.3. Oke. Terus tugas berikutnya itu ada 2.4. Nah, 2.4 itu ada 3. Nomor 1 segar sama dengan tuh sinonimnya apa gitu, bisa pakai sama dengan. 2 cantik, nomor 2 cantik sinonimnya apa, yang nomor 3 menyenangkan sinonimnya apa. Oke. Itu ya. Jadi tugasnya ada jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nomor. 2.2, 2.3, 2.4. Oke. 2.2 bener bukan? 2.2 apa 2.1? 2.2 ya bener. Oke. Itu tugasnya ya. Dan coba sekarang kita cek lagi. Hari ini berarti penggunaan bahasa kita dapat 5. Yang pertama, merincikan kalimat. Di teks deskripsi itu merincikan kalimat. Jadi kalimatnya dijelaskan lagi. Kayak tadi ibuku orang yang sangat ramah. Ramahnya kayak gimana dijelaskan lagi. Oke, terus yang kedua ada menggunakan cerapan panca indera. Menggunakan cerapan panca indera. Panca indera tahu ya? Panca indera itu ya mata, telinga, hidung gitu. Panca indera. Menggunakan cerapan panca indera. Jadi yang seolah melihat, seolah mendengar, seolah merasakan. Itu menggunakan kalimat yang seperti itu di teks deskripsi. Terus yang ketiga, menggunakan penggunaan kata dasar. Penggunaan kata dengan kata dasar. Penggunaan kata dengan kata dasar. Jadi caranya dari kata dasar ini mau dibuat kalimat dalam deskripsi itu biasanya tambahannya men. Men itu ada tambahan men, terus nanti jadinya kalimatnya katanya kayak gimana gitu. Terus yang keempat ada sinonim, menggunakan sinonim. Oke, menggunakan sinonim atau persamaan kata. Sinonim atau persamaan kata. Terus jadi biar nggak membosankan teks deskripsinya, jadi pakai misalnya pantainya sangat indah. Aku melihat pantainya dan jalanannya menuju pantai sangatlah elok misalnya. Jadi menggunakan kata yang beda-beda tapi intinya sama. Terus yang kelima, yang terakhir hari ini, buat hari ini aja, yang kelima itu penggunaan kata depan. Jadi penggunaan kata depan. Jadi penggunaan di, dari, pada, sama ke itu beda antara kata depan sama kata tunjuk tadi ya. Kalau kata depan digabung, kalau sebagai kata depan digabung, sebagai kata tunjuk dipisah. Oke, gitu aja. Tugasnya seperti biasa nanti ditulis di buku tulis kalian.
Kalau ada pertanyaan langsung tanya di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga pada baca, jadi bisa tahu informasi baru lagi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.